Mari dengarkan firman Tuhan yang menuntun kita untuk pulang ke rumah, yang ditulis oleh Ellen G. White. Melalui renungan pagi ini, kita akan belajar untuk berani menghadapi masa depan, karena kita tidak lupa pimpinan Tuhan di masa yang lalu. Bersama Pendeta Andre Daimbani, selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Renungan pagi kita hari ini 28 Maret berjudul Dalam Bayang-Bayang Salib. Ayat intinya diambil dari Galatia 6 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita dengarkan penjelasannya. Mereka yang berjalan dalam bayang-bayang salib Golgota tidak akan meninggikan diri, tidak akan menyombongkan diri karena mereka telah dibebaskan dari dosa. Mereka merasa bahwa oleh karena dosa-dosa merekalah yang menyebabkan penderitaan yang menghancurkan hati anak Allah, dan pemikiran ini akan menuntun mereka kepada penyesalan yang mendalam. Mereka yang hidup paling dekat dengan Yesus melihat dengan jelas kelemahan dan keberdosaan manusia, dan harapan mereka satu-satunya hanyalah jasa-jasa juru selamat yang tersalib dan yang telah bangkit kembali itu. Sekarang pengudusan menonjol di dunia keagamaan, dan bersamaan dengan itu roh meninggikan diri sendiri dan ketidakpedulian kepada hukum Allah yang menandakannya sebagai yang asing bagi agama Alkitab. Para penganjurnya mengajarkan bahwa penyucian adalah pekerjaan seketika, sekejap, oleh mana melalui iman saja mereka memperoleh kekudusan yang sempurna. Percaya saja, kata mereka, dan berkat menjadi milikmu. Tidak diperlukan usaha-usaha lebih jauh di pihak si penerima. Pada waktu yang sama, mereka menyangkal wewenang dan kekuasaan hukum Allah dan mengatakan bahwa mereka telah dibebaskan dari kewajiban memeliharakan hukum-hukum atau perintah-perintah itu. Tetapi apakah mungkin bagi manusia menjadi kudus sesuai dengan kehendak dan tabiat Allah tanpa menyesuaikan atau menyelaraskan diri dengan prinsip-prinsip atau hukum Allah yang adalah pernyataan sifat dan kehendaknya yang menyatakan apa yang menjadi kesukaan baginya? Keinginan kepada agama yang gampang, yang tidak menuntut suatu perjuangan, tidak ada penyangkalan diri, tidak ada perpisahan dengan kebodohan dunia ini, telah membuat ajaran iman, hanya iman, menjadi ajaran atau doktrin yang populer. Tetapi apakah yang dikatakan oleh firman Allah? Kesaksian firman Allah menentang ajaran iman tanpa perbuatan yang menjerat itu. Bukanlah iman yang hanya menuntut kemurahan surga tanpa menyesuaikan dengan syarat-syarat atas mana kemurahan diberikan. Itu hanyalah dugaan, karena iman yang sejati berdasarkan janji-janji dan syarat-syarat Alkitab. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jangan seorang pun menipu diri sendiri dengan kepercayaan bahwa mereka dapat menjadi kudus, sementara dengan sengaja melanggar salah satu tuntutan-tuntutan Allah. Perbuatan dosa yang diketahui atau disengaja mendiamkan suara roh dan akan memisahkan jiwa dari Allah. Kita tidak dapat mengatakan seseorang suci tanpa mengukurnya dengan satu-satunya standar kesucian, baik di surga maupun di dunia. Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 493 dan 494. Doa kita hari ini. Bapa, terima kasih. Melalui renungan pagi ini, kami kembali diingatkan peristiwa yang terjadi di kayu salib yang Engkau telah lakukan sebagai bukti kasih yang begitu besar kepada kami.
Terima kasih melalui pelajaran pagi ini, kami diingatkan bagaimana kami boleh berlindung di bawah bayang-bayang salib Kristus. Tolong kami hari ini Bapa, biarlah dengan pertolongan kuasa Roh Kudus-Mu, kami tidak hanya memiliki iman dan percaya kepadamu, tetapi juga kami boleh dapat menunjukkan iman dan percaya kami dengan melakukan tindakan-tindakan iman seperti apa yang Engkau ajarkan. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah tadi pembahasan tentang pulang ke rumah. Semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.